Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ini? Bila senantiasa ada sukacita yang dirasakan, ada rasa syukur oleh karena Tuhan yang kita yakini menjaga dan memelihara kita hingga kita bisa bahkan bersekutu pada saat ini. Mari kita membuka persekutuan kita satu hati dalam doa. Kami datang dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami tetap bisa beraktivitas dengan segala daya yang kami miliki, dengan segala kekuatan yang kami miliki yang disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Kami mohon berkat-Mu dalam acara ngopi pada saat ini ya Tuhan. Engkau yang hadir atas kami untuk terus membimbing dan menyertai kami. Engkau yang senantiasa akan menolong kami, supaya kami boleh memuji nama-Mu, supaya kami boleh merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengawali untuk agenda ngopeni hati atau ngopi pada saat ini dengan kita menaikkan pujian kita, Tuhan sambut jiwaku. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Tiada bimbang dan ketat bila ku berdoa. Hatiku pun bergelar bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Firman Tuhan pada saat ini akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21
2, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan merenungkan ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saya bacakan terlebih dahulu demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima, memahami, bahkan memelihara sabda Tuhan ini dalam kehidupan hari lepas kesehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang bertanya setelah kita mau memasuki bulan yang ketiga aktivitas stay at home karena pandemi corona ini. Banyak orang yang bertanya, setelah ini kita mau apa? Setelah ini kita mau berbuat apa? Pemerintah dengan segala kebijakan politis dan ekonomisnya mulai menyusun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan setelah pandemi ini. Beberapa gereja demikian pula sudah mempersiapkan diri bukan hanya untuk reopening, tapi reshaping, mempersiapkan bagaimana gereja menemukan bentuknya yang baru, polanya yang baru, sehingga aktivitasnya dapat berjalan dengan baik. Sementara anak-anak dengan segala ketulusan dan kepolosan mereka pun juga bertanya, "Wah, habis ini saya mau main-main dengan teman. Habis ini saya mau lebih serius lagi dalam belajar." Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, meskipun sudah mulai banyak orang, banyak pihak yang merancang tindakan-tindakannya ke depan, merancang hal-hal yang sangat perlu untuk dilakukan ke depan. Tapi sesungguhnya masih ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang hinggap dalam benak kita. Setelah ini mau apa? Setelah ini bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Saya rasa pertanyaan yang sama adalah pertanyaan yang juga diajukan oleh orang banyak setelah mereka mendengar khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Ada sebuah seruan, sebuah pertanyaan, setelah ini mau apa? Atau dalam bahasa yang sangat sederhana saya katakan, setelah Pentakosta ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Pertanyaan itu berkata demikian, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan sederhana, setelah pencurahan kuasa Roh Kudus itu apa yang akan dilakukan atau apa yang akan diperbuat? Dari sini kita bisa melihat, atau saya bisa melihat, yang pertama, pertanyaan ini bukannya sekedar ngetes kepada para rasul, terutama Petrus yang usai berkhotbah. Pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan sebagai sebuah formalitas, bukan. Tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berangkat dari sebuah pergulatan hati yang sangat dalam. Dikatakan mereka sangat terharu, atau hati mereka sangat terharu. Terharu kenapa? Karena mereka mendapatkan sebuah pemahaman baru ketika Petrus mengatakan, Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat oleh Allah untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan, menjadi orang yang diurapi, orang yang menjadi juru selamat, begitu. Hati mereka bergumul, hati mereka bergejolak. Lalu muncullah sebuah pertanyaan yang sangat dalam, yang sangat berarti.
apa yang harus kami perbuat? Nah, dari situlah kemudian Petrus mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan. Yang pertama dia katakan, ayatnya yang ke-39, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yang pertama Petrus mengatakan, bertobatlah. Kata bertobat berasal dari dua suku kata sebenarnya. Yang pertama meta, setelah, dan nous, pola pikir. Nah, sehingga dengan sebuah ungkapan yang sangat sederhana itu mau dikatakan bahwa pertobatan itu adalah perubahan pola pikir. Bapak dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan secara sederhana berarti berangkat dari apa yang saat ini dipegang sebagai sebuah keyakinan, apa yang saat ini kemudian diwujud nyatakan, dipegang sebagai sebuah sikap dan direalisasikan dalam tindakan-tindakan. Itu semuanya digumulkan, itu semuanya dipikirkan, lalu mengalami sebuah perubahan karena ada hal yang baru. Atau dengan sebuah kalimat sederhana, pertobatan, metanoia, itu bermakna meninggalkan pola hidup yang lama, meninggalkan pola pikir yang lama untuk memasuki kehidupan yang baru. Bukankah ini adalah satu hal yang mudah? Dalam pertobatan itu ada sebuah penyesalan. Seandainya memang ada sesuatu yang salah atas kehidupan di masa lalu. Tetapi sekaligus dalam pertobatan itu ada sebuah semangat menghadirkan sesuatu yang baru, menghidupi sesuatu yang baru. Dan salah satu di antaranya dan yang utama adalah menjadikan Kristus itu sebagai Tuhannya, sebagai Juru Selamatnya. Hal yang luar biasa. Lalu yang kedua dikatakan, dan berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dimeteraikan oleh sebuah tanda pertobatan itu. Berilah dirimu untuk bisa masuk dalam sebuah persekutuan yang erat, yang akrab bersama dengan Allah Trinitas. Berilah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau terhisap dalam sebuah persekutuan yang kuat dengan Allah Trinitas. Menikmati sebuah keakraban yang sangat indah. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari sini rupa-rupanya kita bisa menangkap sebuah pesan yang indah. Setelah Pentakosta kita mau apa? Setelah Pentakosta kita diajak untuk merenungkan kembali keberadaan diri kita. Sejauh mana pola pikir, sikap, dan tindakan-tindakan yang telah kita lakukan. Apakah itu sudah sejalan dengan sebuah pengakuan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Kristus? Dan tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita. Setelah Pentakosta yang kita jalani, apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan pengakuan itu? Sudah selaras dengan pengakuan itu? Jika belum, mari bertobat. Mari kita merubah pola pikir kita, sehingga kemudian kita bisa memiliki kehidupan yang baru, semakin akrab dengan Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan semangat pertobatan, pengakuan dosa, dan juga semangat kehidupan yang baru itulah kemudian dikatakan dalam ayatnya yang berikutnya, ayat 38 bagian yang B, untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam pertobatan itu ada pengampunan dosa. Ini berarti kita berbicara tentang cinta kasih Allah yang memberikan sebuah kesempatan bagi kita, bukan hanya larut dalam penyesalan, bukan hanya larut dalam belenggu kuasa dosa, sehingga kemudian masuk dalam sebuah penghukuman demi penghukuman. Kita tahu setiap hukum bersifat preventif memang, tetapi tidak semuanya konsekuensi dari hukum itu bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Karena seringkali hukum itu hanya berbicara tentang sebuah keseimbangan, supaya orangnya jera, supaya orangnya mendapatkan konsekuensi sesuai dengan tindakannya. Selain hukum, ada kesempatan yang kedua, yaitu pengampunan dosa, supaya kehidupan ini menjadi lebih baik. Dan di balik pengampunan dosa itulah kemudian dikatakan, engkau akan menerima beragam karunia Roh Kudus. Bukankah ini adalah satu hal yang indah?
Pentakosta menyiratkan sebuah pesan, bertobatlah. Sebuah ajakan untuk kita melihat diri kita sendiri, melihat lingkungan di sekitar kita, lalu bersama-sama kita menggemakan sebuah semangat untuk bisa melakukan sebuah pembaharuan di dalam kehidupan. Bila kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk kita mewujud nyatakan sabda Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Selamat menikmati pekan Pentakosta, dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa menjalani kehidupan seturut dengan semangat pertobatan yang Ia anugerahkan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami pada hari Pentakosta. Dan itu bukanlah akhir segalanya, tetapi merupakan sebuah babak baru untuk kami terus menjaga gema semangat pertobatan. Baik untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, untuk komunitas kami, bahkan untuk masyarakat kami. Supaya kami mampu merubah pola pikir kami, meninggalkan kehidupan yang lama untuk masuk dalam kesejatian hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan bila kami memasrahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, seraya kami terus bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus kami lakukan di dalam setiap pergulatan kehidupan yang harus kami jalani, yang harus kami tuntaskan? Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama hendak mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, dan bersama-sama kita kembali memuji nama Tuhan.